Kalian pernah gak ngerasa kagum pada streaming di Masjidil Haram? Jutaan jemaah saling berjalanan, tapi semuanya kelihatan organized. Semuanya aman, damai, dan super canggih. Namun, kalian perlu tahu satu hal. Di balik semua keamanan dan kenyamanan ini, ada banyak kejadian-kejadian yang penuh dengan air mata. Dimulai dari wabah kolera, hingga security breach yang paling gak masuk akal. Ibaratnya dalam dunia aviasi, setelah banyaknya protokol keselamatan yang ada karena banyaknya investigasi kecelakaan. Begitu juga dalam dunia haji. Banyaknya protokol keselamatan yang karena banyaknya kejadian-kejadian yang kelam di masa lalu. Di video kali ini, kita bakal bahas tentang 5 tragedi yang paling buruk selama perjalanan ibadah haji era abad ke-19 juga abad ke-20. Yang dimana dengan adanya tragedi-tragedi ini akan mengubah total perjalanan ibadah haji. So, tonton sampai akhir video ini. Langsung kita masuk ke tragedi pertama, wabah kolera Mekah. Kita mulai dari awal abad ke-19. Pada bulan Mei 1865, wabah kolera menyebar di kota Mekah. Menurut data sejarawan yang bernama F.V. Patterns, mencatat bahwa kala itu jumlah jemaah sekitar 90.000 orang. Dari total itu, sekitar 15.000 hingga 30.000 jemaah diantaranya wafat karena wabah ini. Kenapa ini bisa menular? Nah, karena diduga wabah ini menular dari salah satu jemaah yang naik kapal uap asal Singapura dan juga Jawa. Perlu diketahui, dulu jemaah haji itu naik kapal layar yang lamanya kebangetan. Semenjak adanya kapal uap, perjalanan lebih cepat. Tapi di sisi lain, wabah ini juga datang ke kota Mekah lebih cepat. Bahkan kalau kalian tahu, karena wabah ini, orang-orang London dan Paris di kala itu menyebut kapal-kapal haji sebagai floating coffins atau peti mati terapung. Kenapa ini bisa makin parah? Karena pada masa itu, penggunaan kapal uap menaik drastis dan penggunaan kapal layar menyusut. Dan karenanya adanya kapal uap ini, penyebaran wabah kolera makin cepat. Karena adanya kejadian ini, dunia internasional melalui Paris Sanitary Conference pada tahun 1866 atau setahun setelah kejadiannya, mereka berusaha mengambil pengelolaan kesehatan dari tangan Ottoman, dan ini dianggap sebagai konflik pertama dunia yang mengangkat isu kesehatan haji. Ini bukan cuma soal penyakit, tapi ini soal krisis kesehatan dunia kala itu. Namun selain wabah kolera ini, ada yang jauh lebih buruk di kota Mekah. Kita masuk tragedi 2, para teroris di terowongan. Nah, sekarang kita geser ke keamanan Saudi. Pada 20 November tahun 1979, para jemaah melaksanakan sholat subuh. Namun tiba-tiba, sekitar pukul 5 subuh, 400 hingga 500 militan pimpinan Juhaiman al-Taibi menyerang Masjidil Haram. Mereka cuma bawa pistol, tapi mereka juga bawa senjata otomatis yaitu AK-47 yang mereka seludupkan ke peti-peti jenazah. Dengan adanya insiden ini, Masjidil Haram ditutup total selama 14 hari. Pengepungan selama 14 hari itu benar-benar menyusahkan bagi umat Islam. Yang lebih gilanya lagi, sebelum terjadi pengepungan, para militan itu mereka membuat terowongan di bawah masjid dengan alasan pekerja konstruksi. Di terowongan ini, mereka nyeludupin berbagai senjata juga logistik agar penyerangan mereka semakin matang. Dengan kejadian semakin parah, Saudi sampai menggunakan truk yang bersih air untuk melumpuhkan terowongan ini, dan mereka menggunakan gas kimia khusus agar memaksa para militan tersebut untuk keluar dari terowongan. Pengepungan selama 14 hari, pembebasannya sampai-sampai Saudi meminta bantuan dari GIGN dari Perancis. Menurut berita yang beredar, Juhaiman ini bukan orang biasa, tapi dia adalah mantan anggota Saudi National Guard, yang dimana dia paham betul seluk-beluk Masjidil Haram, baik itu dari sisi keamanan ataupun infrastrukturnya. Yang dengan adanya pengalaman ini, dia benar-benar merencanakan dengan matang pemberontakan tersebut. Selama 14 hari, Al-Saudi menutup total informasi ke luar negeri. Kenapa? Karena mereka gak ingin jantung umat Islam lagi dikuasai para pemberontak. Dan dengan adanya insiden ini, Saudi sadar mereka butuh pasukan khusus untuk melindungi para tamu Allah, yang kita kenal sekarang dengan Hajj and Umrah Saudi Forces. Sekarang kita masuk tragedi 3, yaitu Flight 163. Kita geser sedikit ke dunia penerbangan. Pada 19 Agustus tahun 1980, Saudi Airlines menerbangkan sekitar 301 penumpang yang berangkat dari Bandara Riyadh menuju Bandara Jeddah. Mereka menggunakan pesawat L-1011 Tristar, dan itu dianggap salah satu pesawat yang paling bagus di zaman itu. Awalnya, mereka terbang dalam keadaan normal. Tiba-tiba, ketika 6 menit setelah take off, muncul asap yang diduga berasal dari kargo compartment C3. Meskipun pesawat sudah bisa mendarat darurat,
Namun, pesawat baru benar-benar berhenti setelah 2 menit 40 detik. Dan ironisnya, mesinnya tetap nggak berhenti. Kenapa ini masalah? Karena ketika mesin menyala saat pesawat di darat, ini akan meningkatkan tekanan udara yang tinggi dalam kabin. Dan yang lebih parahnya lagi, semua pintu pesawat nggak bisa dibuka. Akhirnya, semua petugas pemadam kebakaran hanya bisa melihat dari luar. Yang kala itu, jemaah bertumpuk di pintu yang tetap bisa terbuka. Sebenarnya pilot saat itu, Kapten Howiter, dia telah bilang ke pihak radio, "We have a fire in the cabin." Namun, pintu tetapnya nggak bisa dibuka. Setelah beberapa jam, akhirnya seluruh penumpang dinyatakan tewas karena mereka menghisap asap yang berlebihan. Menurut berita yang beredar, meskipun asap diduga berasal dari kargo kompartemen C3, namun ada juga berita yang menyebut bahwasannya asap ini berasal dari salah satu kompor jemaah. Kala itu, pemeriksaan barang bawaan belum seketat sekarang. Di sisi lain, kala itu jemaah nggak terbiasa dengan namanya peraturan modern. Ini dianggap sebagai salah satu tragedi pesawat yang paling mematikan, dan dengan adanya insiden ini, seluruh SOP evakuasi penerbangan di dunia merubah total aturan tersebut. Aturan sekarang, ketika ada asap di dalam kabin pesawat, maka evakuasi harus dilakukan paling maksimal 90 detik. Kita masuk tragedi keempat, terowongan Al-Maisim. Sekarang kita bahas tragedi yang paling memilukan bagi jemaah haji, khususnya jemaah haji Asia Tenggara. Pada 2 Juli tahun 1990, terowongan Al-Maisim yang berukuran sekitar 550 meter dan lebar sekitar 18 meter, diperkirakan kapasitasnya sampai 1.000 orang. Namun kala itu, jemaah meludak hingga 5.000 orang. Orang depan berhenti di sana dan orang belakang dorong terus. Akhirnya, terjadilah istilah yang namanya crowd turbulence. Jemaah sesak bukan karena keinjek, tapi karena dada mereka menghimpit jemaah lainnya. Akibat insiden ini, sekitar 1.426 jemaah meninggal. Tragedi diperparah ketika suhu mencapai 44 derajat Celcius dan semua AC di terowongan itu mati. Akhirnya, satu persatu jemaah mulai pingsan karena dehidrasi. Ketika terjadi satu jemaah yang jatuh, terjadilah efek domino. Yang mayoritas kali itu jemaahnya berasal dari Asia Tenggara, terutama Indonesia dan juga Malaysia. Ini adalah salah satu insiden yang paling memilukan bagi jemaah haji. Insiden ini membuat Raja Fahd menyatakan dalam pernyataan resminya bahwa ini adalah kehendak Allah. Namun di balik layar itu, mereka melakukan perobakan secara besar-besaran. Bahkan mereka mengelontorkan dana hingga miliaran riyal. Dari terowongan Al-Mais ini, kita masuk ke tragedi terakhir dan ini yang paling memblowing, yaitu tragedi 5, kebakaran tenda Mina. Kebakaran ini diduga karena masalah sepele, yaitu salah satu koper jemaah asal India. Tragedi ini terjadi pada 15 April tahun 1997. Jemaah kala itu siap-siap melaksanakan sholat zuhur. Terdapat sebuah kompor di salah satu tenda jemaah asal India yang meledak. Akibat ledakan ini, terjadilah kebakaran di tenda tersebut dan merembet ke blok-blok lainnya. Angin kencang yang kala itu berhembus sekitar 70 km per jam, membuat api semakin besar dalam hitungan menit. Akhirnya, dalam hitungan 3 jam aja, puluhan kilometer tenda tersebut menjadi abu. Korban tercatat 343 orang dan 1.500 lainnya luka-luka. Akibat adanya tragedi ini, Saudi bilang mereka udah cukup. Mereka gak ingin nama baik mereka tercoreng lagi karena mereka gagal melayani para jemaah haji. Akhirnya, mereka pengen bangun tenda Mina secara permanen dengan investasi kurang lebih 7 triliun lebih. Tenda yang digunakan sekarang itu menggunakan bahan khusus, yaitu menggunakan Teflon Coated Fiberglass. Bahan ini gak cuma tahan api, namun juga bisa memantulkan cahaya matahari sekitar 70%, yang artinya meskipun di luar matahari terik, namun di dalam tenda suhu tetap stabil dan jemaah tetap dalam keadaan aman. Tenda ini dirancang untuk tahan sekitar 25 tahun tanpa perawatan berat. Selain itu, Saudi juga memasang pipa air bawah tanah sekitar puluhan kilometer di bawah tenda Mina dengan tujuan standby 24 jam ketika terjadi kebakaran di sana. Kesimpulan dari video ini, sejarah itu bukan cuma soal angka ataupun waktu. Namun dengan adanya sejarah ini yang dipenuhi dengan tragedi memilukan, mengubah wajah perjalanan ibadah haji. Mulai dari pengecekan manual hingga otomasi, hingga pemeriksaan bebas hingga super ketat saat ini. Kita hidup di era di mana pelaksanaan ibadah haji itu super ketat pemeriksaannya. Dimulai dari keberangkatan jemaah hingga kepulangan dari sana. Nah, menurut kalian dari 5 tragedi tadi, mana yang paling memilukan atau mana yang dampaknya paling besar bagi pelaksanaan ibadah haji untuk kedepannya?
Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, subscribe video ini dan share ke keluarga kalian. Nantikan informasi lainnya yang bakalan seru banget. Gue Nabil, stay informed, stay curious. See you in the next video.